Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi amarna bit taqwa wal istiqamah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي اسري الى ربه لنيل فرض الصلاه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله. أما بعد فيا معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقم الصلاة لذكري. وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية صدق الله العظيم. Sidang Jumat Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah. Senantiasa kita saling mengingatkan jamaah sekalian dalam situasi kondisi apapun juga dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa membingkai hidup kita dengan takwa Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita perkuat akidah kita perbanyak amal saleh kita perbaiki ibadah kita tingkatkan kualitas kemuliaan akhlak kita, pererat persaudaraan kita. Yang insyaallah semuanya ini semata-mata menunaikan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah yang akan menjamin kita bahagia maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita berada di bulan haram, bulan Rajab, sebagaimana termaktub di surah At-Taubah 36, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah sadaqallahul azim. Jadi dalam 12 bulan sudah ditentukan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sebanyak 12 bulan. Di antara 12 ini jamaah sekalian ada yang disebut dengan arba'atul hurum, 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jamaah sekalian rahimakumullah, terlepas dari fadilah, maziyah, keistimewaan Rajab yang penuh karamah, tentu kita teringat akan sebuah histori dan filosofi, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang luar biasa, sebagai sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Muhammad, yang tentu mukjizat ini tidak semua nabi mengalami, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara historis asbabun nuzul adanya peristiwa Isra Mi'raj adalah di tahun ke-11 kenabian terjadi yang namanya Amul Huzni, tahun duka citanya Rasulullah karena meninggalnya, karena wafatnya dua sosok yang selama ini membackup dakwah beliau, yaitu istrinda tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan pamanda Abu Thalib, yang meskipun kontroversi antara mukmin dan kafirnya, tapi selama ini menjadi backing utama di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam situasi kondisi yang duka ini
Ditambah lagi dengan semakin gencarnya kafir Quraisy menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya, karena dianggap sudah tidak ada lagi yang menghalang-halangi untuk menyakiti Rasulullah. Pada saat itulah Rasulullah kemudian beruzlah, berkhalwat, bermeditasi di sisi Ka'bah, tempatnya di Hijr Ismail, yang ditemani oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari uzlah inilah kemudian turun surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat sadaqallahu azim. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, secara mukjizat Isra Mi'raj berdasarkan kemahasucian Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Seluruh tafsir menyampaikan yang disebut hamba adalah biruhihi wa jasadi, dengan roh dan jasad beliau, bukan dalam keadaan mimpi, juga bukan dalam khayalan, melainkan dalam kenyataan atas kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam, yang kemudian Rasulullah mengadakan perjalanan atas perintah Allah belum sampai 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh waktunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin bagi orang kafir rasanya tidak mungkin hal ini terjadi. Namun bagi kita yang beriman, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam perjalanan beliau inilah yang perlu kita tinjau jamaah. Bukan sekedar peristiwa atau sejarahnya, bagaimana Isra Mi'rajnya, melainkan makna tersirat secara filosofis di balik perintah Isra wal Mi'raj. Ternyata jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Rasulullah tidak sendirian. Beda dengan Nabiullah Musa alaihissalam kalimullah, yang pada saat itu menerima wahyu firman Allah yang pertama kali di Bukit Tur Sinai, di mana beliau datang dengan sendirinya tanpa ada teman sedikit pun atau seorang pun. Dan Rasulullah beda jamaah sekalian. Di dalam Isra wal Mi'raj, hadis yang begitu panjang, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa beliau ditemani oleh malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri, dan buruk sebagai kendaraan yang mulia atas izin ilahi Rabbi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, secara logika, kenapa tidak Allah berkehendak langsung saja memanggil Rasulullah dengan sendirinya? Kenapa harus ada komponen-komponen Jibril, Mikail, bahkan pakai kendaraan buruk dan sebagainya? Bahkan selama perjalanan ditunjukkan oleh Allah audio visual yang universal, betapa gambaran umatnya yang nanti pada akhirnya ketika kembali ke tengah-tengah umatnya, Rasulullah akan menjadikan sebagai bahan dakwahnya, yang tentu dengan bahan dakwah inilah jamaah sekalian agar menjadi bahan ibrah pelajaran bagi kita sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata Isra Mi'raj ini jamaah adalah miniatur perjalanan umat manusia. Kalau boleh saya sampaikan, kalau boleh saya katakan, Isra Mi'raj adalah merupakan gambaran eksistensi manusia sebagai makhluk yang disebut dengan insan kamil, sebagai makhluk yang ahsani taqwim. Dan di sini jamaah sekalian, kesempurnaan seorang insan ketika terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, adanya jasad yang diibaratkan buruk. Yang kedua, ruh yang diibaratkan dengan Muhammad, karena tanpa adanya Muhammad tentu tidak ada perintah Isra Mi'raj. Ruhnya Isra Mi'raj karena adanya Muhammad. Maka Muhammad adalah gambaran ruhnya kita sebagai manusia yang sempurna, dilengkapi dengan kendaraan ruh kita, yaitu jasad atau fisik kita. Ternyata jamaah sekalian, rohaniyah kita, fisik kita, masing-masing ada konsumsinya, yang kemudian menjadi jiwa dan raga yang sehat kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan disinilah kemudian kita membangun dengan
Simbol malaikat Jibril sebelah kanan sebagai pembawa wahyu, artinya hidup ini ingin bahagia dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Bahagia dunia akhirat kita akan terjamin dengan ilmu, pengetahuan dan wawasan serta pengalaman didasari dengan iman. Maka sebelah kiri jamaah sekalian menggambarkan bahwa kehidupan umat manusia tidak terlepas dari materi duniawi yang akan mencukupinya selama hidup di dunia, sekaligus untuk beramal sebagai sarana wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah jariah, dengan haji umrah, dengan bermuamalah, dengan berzakat dan sebagainya. Maka kemudian apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala ini dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan disinilah jamaah sekalian, dengan kelengkapan ini ternyata perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, artinya gambaran umat manusia yang yulatu alal fitrah, di mana kita dilahirkan jamaah sekalian, asal usul kita, embrio kita adalah dari makhluk yang suci jamaah sekalian, digambarkan dengan masjid sebuah tempat yang suci. Maka kemudian kesucian ini kita pertahankan dalam bentuk aktivitas-aktivitas kita, dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Maka programnya Allah, settingan Allah untuk menciptakan kita sebagai hamba Allah adalah ketika kita berhasil mempertahankan fitrah kita dengan beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah 21-22, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Manusia, kami Allah telah menciptakan kalian, maka sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sisi yang lain, Al-Dhariyat 56, Allah mencanangkan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka sampailah ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya tempat yang terakhir, tempat pamungkas yang tertinggi. Artinya apa jamaah sekalian? Kita akan hidup ini kita akhiri dari awal yang suci berupa fitrah, maka hidup kita untuk ibadah yang pada akhirnya mengakhiri hidup kita, ajal kita dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dimaksudkan itu jamaah sekalian. Sehingga dengan husnul khatimah, roh kita, amalan-amalan kita akan mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj inilah jamaah sekalian akan mempertanggungjawabkan diri kita, mempertanggungjawabkan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita laksanakan secara komprehensif dalam kehidupan kita, atau justru sebaliknya jamaah sekalian? Kita sebagai manusia, disabdakan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa kita ini adalah penggembala, memiliki amanah, bertanggung jawab minimal terhadap diri kita. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bekerja itu sendiri adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang harus kita jadikan pegangan, bahwa ternyata hidup kita bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, bukan hanya dari lahir sampai mati saja, melainkan setelah mati ada sebuah kehidupan yang abadi selamanya sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amalan-amalan kita. Maka Rasulullah ketika mi'raj ke Sidratul Muntaha, tempat yang begitu tinggi soal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah memuji Allah. Dengan memuji itulah ternyata Allah membekali sebuah ibadah yang begitu luar biasa jamaah sekalian. Dan salat inilah yang merupakan gambaran kemuliaan umat manusia. Karena tiangnya agama, inti agama, punjernya agama ada di dalam salat kita jamaah sekalian. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahkan nanti di hari kiamat, pertama dan utama yang akan dihisab oleh Allah adalah amal ibadah salat kita jamaah sekalian. Oleh karena itu, berbeda dengan perintah yang lain, cukup dengan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, tapi Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Rabbul Izzah untuk menerima perintah sholat jamaah sekalian. Betapa urgensinya sholat dalam kehidupan kita, betapa bermaknanya sholat di dalam kehidupan kita, karena sholat ini adalah gambaran pakemnya umat manusia yang paripurna jamaah. Maka disinilah sholat kemudian diawali dengan
muftatahun bitakbir, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar sebagai bentuk implementasi hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ditutup dengan salam jamaah. Assalamualaikum, sambil menoleh ke kanan kiri kita. Sudahkah kita hidup ini sebagai seorang muslim ini sudah menebarkan keselamatan kepada sesama kita? Mungkin ada tetangga kanan kiri kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran-uluran tangan-tangan indah kita jamaah sekalian. Apalagi dengan ungkapan kita, dengan perilaku kita yang sekiranya tidak menyakiti saudara-saudara kita. Bukankah Rasulullah menegaskan, al-muslimu man saliman nas min lisani wa yadi? Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dengan lisan apalagi perbuatannya. Untuk itulah jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi dengan anjuran kewajiban kula jenengan untuk sholat berjamaah, menggambarkan betapa kita hidup bersosial bermasyarakat. Senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ritual, makhluk vertikal, makhluk sosial. Marilah kita gunakan semaksimal mungkin menjaga hubungan kita sebaik-baiknya kepada sesama kita. Apalagi nanti jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi. Jaga persatuan kita. Mungkin pilihan kita beda, tapi ukhuwah wajib kita jaga, karena memang kehidupan kita adalah berbeda. Sebuah perbedaan adalah suatu keniscayaan. Bukankah Allah menegaskan di dalam surah Hujurat 13 bahwa kita diciptakan memang berbeda-beda, suku, bangsa, agama, warna kulit, latar belakangnya. Ternyata lita'arafu, saling mengenal. Ketika saling mengenal berarti menjaga persatuan kita. Kita dasari hidup kita dengan bekal rahmah, sehingga Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa pada akhirnya endingnya adalah seorang muslim, buah daripada ibadah salat yang diambil langsung, dijemput langsung oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata mendidik kita, mentraining kita jamaah sekalian agar sukses menjadi hamba Allah dan sukses menjadi sesama makhluk yang disayang, dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu berkasih sayang kepada sesama makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan juga menyayangi panjenengan semuanya, bahkan sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.